Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Pasaribu, NIM 0305 18 20 90 dari kelas PMM 2 semester 7. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan pengantar integral Riemann, partisi dan tanda partisi pada bagian contoh 7.1.3 bagian A dan B dan teorema 7.1.4. Baiklah, pada contoh 7.1.3 bagian A. Setiap fungsi konstan pada interval A, B berada dalam terintegralkan Riemann pada selang A, B. Ambil fx sama dengan k untuk semua x elemen interval A, B. Jika p sama dengan xi dikurang 1, xi, ti, di mana ti ini sama dengan k karena ini merupakan fungsi konstan. Dimana dan juga dimana i-nya itu dari 1 sampai n adalah sembarang partisi dari interval A, B. Maka jelas bahwa S buka kurung F, P sama dengan sigma K buka kurung xi, xi dikurang 1 di mana i-nya dari 1 sampai n sama dengan K dikali B dikurang A. Oleh karena itu, untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0, maka dapat kita pilih delta epsilonnya sama dengan 1. Sehingga jika noram P lebih kecil dari delta epsilon, maka mutlak S buka kurung F, P dikurang K dikali B dikurang A sama dengan 0 lebih kecil dari epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 adalah sembarang, maka dapat kita simpulkan bahwa F elemen terintegralkan Riemann pada selang A, B dan integral batas A menuju B dikali F sama dengan K dikali B dikurang A. Baiklah, selanjutnya contoh 1.3 bagian B. Di sini terdapat ambil fungsi G interval 0,3. Didefinisikan sebagai Gx terdefinisi sama dengan 2 untuk 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1 dan Gx terdefinisikan sama dengan 3 untuk 1 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 3, di mana terdapat sebuah pengamatan awal berdasarkan graf pada G atau dapat kita lihat dari gambar 7.1.4. Maka dapat kita anggap bahwa integral batas 0 menuju 3 dikali G sama dengan 8. Di mana di sini terdapat gambar ketika selangnya berada di antara 0,1 maka akan menghasilkan 2. Dan ketika selangnya berada di antara 1,3 maka nilainya menjadi 3. Misal P adalah tanda partisi dari interval 0,3 dengan norma lebih kecil dari delta. Dapat kita tunjukkan bagaimana mencari delta dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa mutlak S buka kurung G, P dikurang 8 lebih kecil dari epsilon.
Maka dapat kita ambil P1 sebagai himpunan bagian dari P memiliki tanda di interval 0,1 di mana Gx-nya sama dengan 2. Dan kita ambil juga P2-nya yang memiliki tanda di interval 1,3 di mana Gx-nya sama dengan 3. Maka dapat kita peroleh S buka kurung G, P sama dengan S buka kurung G, P1 ditambah S buka kurung G, P2, di mana ini merupakan persamaan ketiga. Karena noram P lebih kecil dari delta jika U elemen interval 0,1 dikurang delta dan U elemen interval XI dikurang 1, XI, maka XI dikurang 1 lebih kecil sama dengan 1 dikurang delta, sehingga XI lebih kecil dari XI dikurang 1 ditambah delta lebih kecil sama dengan 1 untuk tanda TI elemen interval 0,1. Sehingga interval 0,1 dikurang delta terdapat di dalam gabungan seluruh himpunan bagian pada P dengan tanda TI elemen interval 0,1. Hal yang sama, gabungan ini berada dalam interval 0,1 dikurang delta. Karena G buka kurung TI sama dengan 2 pada tanda ini, maka dapat kita peroleh 2 buka kurung 1 dikurang delta lebih kecil sama dengan S buka kurung G, P1 lebih kecil sama dengan 2 dikali 1 ditambah delta. Masih contoh 3. Pendapat yang sama menunjukkan bahwa gabungan dari semua himpunan bagian dengan tanda TI elemen interval 0,3 terdapat dalam interval 1 ditambah delta, 3 dengan panjang 2 dikurang delta dan terdapat dalam interval 1 dikurang delta, 3 dengan panjang 2 ditambah delta. Sedemikian hingga 3 dikali 2 dikurang delta lebih kecil sama dengan S buka kurung G, P2 lebih kecil sama dengan 3 dikali 2 ditambah delta. Maka dapat kita jumlahkan persamaan ini dan kita gunakan dengan persamaan 3 yang kita dapatkan tadi. Sehingga 8 dikurang 5 delta lebih kecil sama dengan S buka kurung G, P sama dengan S buka kurung G, P1 ditambah G, P2 lebih kecil sama dengan 8 ditambah 5 delta. Sedemikian hingga diperoleh mutlak S buka kurung G, P dikurang 8 lebih kecil sama dengan 5 delta. Untuk mendapatkan hasil akhir lebih kecil epsilon, maka dapat kita ambil delta epsilon lebih kecil dari epsilon per 5. Atau dapat kita buat beberapa pilihan. Sebagai contoh, jika kita ambil delta epsilon sama dengan epsilon per 10, kita dapat menelusuri argumen dan melihat bahwa mutlak S buka kurung G, P dikurang 8 lebih kecil epsilon untuk noram P lebih kecil delta epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 adalah sembarang, kita telah membuktikan bahwa G elemen terintegralkan Riemann 0,3 dan bahwa integral batas 0 menuju 3 dikali G sama dengan 8 sesuai prediksi. Selanjutnya yaitu teorema 7.1.4, di mana teoremanya misalkan F dan G berada terintegralkan Riemann pada selang A, B, maka yang A jika K elemen R fungsi KF berada dalam
integral Riemann pada selang A, B dan integral batas A menuju B dikali KF sama dengan K integral batas A menuju B dikali F. Yang B, fungsi F ditambah G di dalam terintegralkan Riemann pada selang A, B dan integral batas A menuju B dikali F ditambah G sama dengan integral batas A menuju B dikali F ditambah integral batas A menuju B dikali G. C, jika fx lebih kecil dari gx untuk semua x elemen interval A, B, maka integral batas A menuju B dikali F lebih kecil sama dengan integral batas A menuju B dikali G. Pembuktiannya, jika P didefinisikan xi dikurang 1, xi di koma ti, di mana i-nya sama dengan 1 sampai n adalah tanda partisi dari interval A, B, maka akan mudah untuk ditunjukkan bahwa S buka kurung KF, P sama dengan KS buka kurung F, P. S buka kurung F ditambah G, P ditambah S buka kurung G, P. Yang selanjutnya yaitu S buka kurung F, P lebih kecil sama dengan S buka kurung G, P. Maka kita yang pertama akan membuktikan bagian A, di mana jika K elemen R, fungsi KF berada dalam terintegralkan Riemann A, B dan integral batas A menuju B dikali KF sama dengan K integral batas A menuju B dikali F. Pembuktiannya, diberikan epsilon lebih besar dari 0. Kita dapat gunakan pernyataan pada pembuktian teorema ketunggalan 7.1.2 untuk membangun nilai delta epsilon lebih besar dari 0. Sedemikian hingga jika P tanda partisi noram P lebih kecil dari delta epsilon, maka dengan menggunakan persamaan tadi yaitu S buka kurung KF, P sama dengan KS buka kurung F, P, maka akan menghasilkan mutlak S buka kurung KF, P dikurang integral batas A menuju B dikali KF lebih kecil dari epsilon, dan akan menghasilkan juga mutlak KS buka kurung F, P dikurang K integral batas A menuju B dikali F lebih kecil dari epsilon, sehingga diperoleh integral batas A menuju B dikali KF sama dengan K integral batas A menuju B dikali F, sehingga terbukti. Untuk yang B, kita akan membuktikan fungsi F ditambah G di dalam terintegralkan Riemann A, B dan integral batas A menuju B dikali F ditambah G sama dengan integral batas A menuju B dikali F ditambah integral batas A menuju B dikali G. Pembuktiannya, diberikan epsilon lebih besar dari 0 dan delta epsilon lebih besar dari 0. Sedemikian hingga P tanda partisi dengan noram P lebih kecil dari delta epsilon, maka keduanya mutlak S buka kurung F, P dikurang integral batas A menuju B dikali F lebih kecil dari epsilon per 2, dan mutlak S buka kurung G, P dikurang integral batas A menuju B dikali G lebih kecil dari epsilon per 2. Dan ini merupakan persamaan keempat. Maka kita gunakan persamaan yang tadi, yaitu S buka kurung F ditambah G, P sama dengan S buka kurung F ditambah G, P ditambah S buka kurung G, P, sehingga mutlak S buka kurung F ditambah G, P dikurang integral batas A menuju B
dikali F ditambah integral batas A menuju B dikali G sama dengan mutlak S buka kurung F, P ditambah S buka kurung G, P dikurang integral batas A menuju B dikali F dikurang integral batas A menuju B dikali G. Dengan pertidaksamaan segitiga, maka dapat kita peroleh lebih kecil sama dengan mutlak S buka kurung F, P dikurang integral batas A menuju B dikali F ditambah mutlak S buka kurung G, P dikurang integral batas A menuju B dikali G. Lebih kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0, maka dapat kita simpulkan bahwa F ditambah G elemen terintegralkan Riemann pada selang A, B dan integral ini adalah jumlah dari integral F dan G. Maka dapat kita tuliskan dengan integral batas A menuju B dikali F ditambah G sama dengan integral batas A menuju B dikali F ditambah integral batas A menuju B dikali G. Selanjutnya yaitu C. Jika fx lebih kecil sama dengan gx untuk semua x elemen interval A, B, maka integral batas A menuju B dikali F lebih kecil sama dengan integral batas A menuju B dikali G. Untuk pembuktian C, maka dapat kita perhatikan persamaan 4 yang tadi, di mana persamaan 4 tadi menghasilkan integral batas A menuju B dikali F dikurang epsilon per 2 lebih kecil dari S buka kurung F, P dan S buka kurung G, P lebih kecil dari integral batas A menuju B dikali G ditambah epsilon per 2. Jika kita menggunakan fakta bahwa S buka kurung F, P lebih kecil sama dengan S buka kurung G, P, maka dapat kita peroleh integral batas A menuju B dikali F lebih kecil sama dengan integral batas A menuju B dikali G ditambah epsilon. Tetapi karena epsilon lebih besar dari 0 adalah sembarang, maka dapat kita simpulkan bahwa integral batas A menuju B dikali F lebih kecil sama dengan integral batas A menuju B dikali G. Sehingga persamaan teorema yang C ini terbukti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.